Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Kisah Misteri. Kali ini saya akan kembali lagi dengan membawakan cerita yang berjudul Hutang Nyawa Dibayar Nyawa. Cerita yang ditulis oleh @ras140217. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Link akan Mimin sediakan di kolom deskripsi ya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja ke ceritanya. Saat pemakaman, hujan masih turun meski rintik-rintik. Banyak orang yang berduka atas kematian Pak Kades baik hati itu. Namun apalah daya, kisah hidup beliau sudah berakhir dengan tragis. Menjadi korban atas perbuatan orang-orang yang tidak punya hati. Seminggu berlalu. Penyakit-penyakit aneh yang menyerang kebanyakan warga mulai menghilang. Mereka berpikir itu karena perjuangan Pak Sekar yang rela melakukan banyak hal untuk keselamatan warga. Meskipun warga tersebut adalah pendukung setia almarhum Pak Bardi. Dan karena itu pula lah kejahatan yang pernah ia lakukan akhirnya hilang tersapu oleh kebaikan yang beliau tanamkan. Kini warga sudah seutuhnya percaya bahwa Pak Sekar adalah orang yang paling tepat untuk menggantikan almarhum Pak Bardi. Lalu singkatnya, setelah melalui berbagai macam proses, kini Pak Sekar sudah resmi menjadi kepala desa. Awalnya kehidupan di desa itu berjalan cukup baik. Hingga suatu hari sebuah banjir besar melanda desa tersebut dan desa lain di hilirnya. Air yang datang begitu cepat sehingga membuat warga kehilangan banyak sekali ternak-ternak mereka. Surat-surat tanah dan bangunan yang mereka miliki hanyut tersapu air. Para warga diungsikan ke desa-desa yang lebih tinggi. Dan juga banyak di antara mereka yang harus tidur di dalam perahu air. Bantuan dari pemerintah datang 2 hari kemudian. Ada yang bilang kalau Pak Kades menerima uang 100 juta sumbangan untuk desa. Karena memang seperti yang orang-orang ketahui, banjir itu sudah merampas harta mereka dan juga usaha yang mereka miliki. Tapi uang sumbangan yang isinya besar itu 100.000 pun tak pernah sampai ke tangan para warga. Mereka hanya diberi bantuan seperti sembako dan pakaian bekas. Yang warga di sana juga tahu kalau sembako dan pakaian bekas itu merupakan sumbangan dari berbagai daerah. Dan beras-beras yang dari pemerintah tak pernah sampai ke tangan warga yang membutuhkan. Tak ada warga yang berani berkutik, apalagi mengeluh dengan keadaan di desa mereka saat itu. Segala macam bantuan seperti disaring terlebih dahulu sebelum sampai ke tangan para warga. Bahkan saat air sudah menyurut dan belum bisa mendapatkan uang, saat mereka meminta belas kasih pada Pak Sekar, mereka hanya diberikan 5 kilo beras bulog yang sudah berulat. Beberapa warga yang mulai berbisik-bisik menyalahkan satu sama lain atas apa yang mereka pilih. 4 bulan kemudian Aji, anak dari Pak Bardi, pun akhirnya pulang. Pemuda itu belum tahu kalau orang tuanya sudah meninggal. Di sepanjang jalanan desa, ia dibuat bingung dengan keadaan warga yang tidak seperti dulu lagi. Beberapa anak terlihat sedang bermain. Sesampainya ia di depan rumahnya, Aji begitu bingung melihat keadaan rumah yang sudah begitu tak terurus. Banyak tanaman liar di sana. "Kemana Abah dan Umaku?" gumam Aji. Ia meletakkan tasnya begitu saja. Lalu ia berlari ke arah rumah Pak Dullah. Sesampainya di sana, lelaki yang sedang memotong kayu itu nampak terkejut. Aji, kamu sudah pulang?" tanya Pak Dullah tak mampu membendung air matanya. "Di mana orang tuaku, Mang? Apakah mereka di sini?" "Oh, aku tahu. Mereka pasti sudah membuat rumah yang baru kan?" Berbagai pertanyaan keluar dari mulut Aji. Namun tak ada satupun pertanyaannya yang mampu dijawab oleh Pak Dullah. Lelaki itu malah menangis sesenggukan. "Ayahmu,
ayahmu sudah meninggal dan ibumu sekarang lumpuh, ucap Pak Dullah yang akhirnya membuat Aji seketika terduduk lunglai. Seakan tak percaya, Aji mulai mempertanyakan banyak hal pada Pak Dullah. Lalu siapa yang mengirimiku uang? Kenapa kalian tidak memberitahukan kebenaran ini padaku? Kenapa? Awalnya tabungan orang tuamu, dan juga sebelum sakit ibumu memberikan alamat tempat tinggalmu di kota. Aku simpan alamat itu baik-baik. Lalu saat tabungan orang tuamu sudah habis, aku terpaksa harus menjual kebunku untuk kebutuhan kuliahmu. Ibumu melarangku memberitahukan semua kabar duka ini padamu. Dia tidak ingin kau tahu, karena itu bisa saja membuatmu tidak fokus untuk belajar, nak, ujar Pak Dullah dengan raut wajah yang menandakan kesedihan. Kenapa Abah bisa meninggal? Apa dia sakit? Tapi rasanya tidak mungkin, karena Abah adalah orang yang kuat. Dia jarang sakit. Tapi kenapa dia bisa mati? Teriak Aji dengan terisak. Perasaannya kacau, bahkan sangat-sangat kacau. Lalu apa gunanya gelar sarjanaku jika Abah sudah meninggal? Isaknya. Kau bisa meneruskan cita-cita Abahmu, nak, untuk membawa desa ini lebih maju lagi, ujar Pak Dullah. Dan kau masih punya ibumu, aku juga istriku, nak, lanjut Pak Dullah. Berhari-hari Aji menangis di dekat makam ayahnya. Ia sangat terpukul dengan kematian sang ayah. Diam-diam ia menyelidiki sendiri tentang sebab kematian Pak Bardi. 100% dugaanku, ini semua pasti ada kaitannya dengan si Sekar itu, ujar Aji di suatu malam saat mereka sedang makan bersama. Jangan suudon, nak, tidak baik, apalagi kalau tidak ada bukti. Nanti jatuhnya fitnah loh, tegur Pak Dullah. Aji menghela nafas, ia membenarkan apa yang dikatakan Pak Dullah. Besok aku akan mencari pekerjaan di kota, Pak. Kebetulan abahnya temanku sedang mencari karyawan, ucap Aji. Apa tidak sebaiknya kau di sini saja, Ji? Kasihan ibumu, sudah sakit-sakitan seperti itu, kalau harus berpisah lama denganmu lagi, kata istri Pak Dullah. Aku akan cari uang di kota, Mang. Aku tidak ingin merepotkan kalian terus. Sudah banyak kalian berkorban untuk kuliahku. Sayang sekali kalau aku tidak bekerja dan membalas budi baik kalian, ucap Aji. Kalau maumu begitu, apa boleh buat. Kami hanya bisa mendoakanmu dari sini, Ci, ujar Pak Dullah. Tibalah saat Aji akan berangkat kembali ke kota untuk bekerja. Sesampainya di kota, Aji melalui berbagai tes terlebih dahulu. Hingga tibalah ketika Aji sudah bekerja. Setiap uang yang ia dapatkan tiap bulan selalu ia tabung dan sebagian ia kirimkan pada Pak Dullah untuk ongkos ibunya juga keluarga Pak Dullah. Setahun berlalu. Kini di tanah milik desa berdiri sebuah tempat hiburan yang isinya adalah wanita-wanita cantik dan seksi. Banyak para pemuda-pemuda desa yang datang ke sana silih berganti. Maaf, Pak, saya tidak bisa bantu, tolak salah satu warga ketika Pak Dullah ingin ikut bekerja. Memangnya si Aji kemana? Kuliah kok hanya menghabiskan uang dan harta saja, sindir Pak Sekar yang kebetulan saat itu juga berada di tempat yang sama. Maaf Pak Kades, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Aji. Kalau memang saya tidak diperbolehkan ikut mencari pasir, saya tidak apa-apa Pak. Tapi tolong jangan kaitkan masalah ini dengan Aji, ujar Pak Dullah setengah emosi. Haha, dasar pengkhianat, ejek Pak Sekar. Pengkhianat soal apa Pak? Soal pemilihan itu. Tapi maaf sebelumnya, karena dari awal memang saya tidak pernah memilih Bapak. Menurut saya, almarhum Pak Bardilah yang paling cocok memimpin desa ini menjadi lebih baik lagi. Semua warga diberikan keadilan yang sama rata. Tapi sekarang, coba Bapak lihat.
Semua yang menjadi aparat-aparat desa adalah keluarga-keluarga Bapak. Semua yang punya kerjaan adalah orang-orang yang memilih Bapak. Apa Bapak pantas disebut kades?" Pak Sekar terlihat sangat geram mendengar perkataan Pak Dullah barusan. Ia menatap lelaki itu dengan tatapan tak senang. "Ingat Dullah, dengan siapa kau berbicara?" Tanpa menghiraukan raut wajah Pak Sekar, beliau melenggang pergi tanpa permisi. "Brengsek sekali si Dullah itu. Berani-beraninya dia menghasut orang-orang untuk tidak memilihku lagi," ujar Pak Sekar saat itu dengan orang-orang kepercayaannya. Aji sudah pulang ketika hampir menjelang tahun akhir kepemimpinan Pak Sekar. Ia datang bersama seorang wanita cantik yang merupakan kekasihnya. "Ku dengar-dengar si Aji mau mencalonkan jadi kades ya Pak?" ujar salah satu orang kepercayaan Pak Sekar. "Halah, mana bisa orang bujangan seperti itu jadi kades? Kamu dapat info dari mana?" tanya Pak Sekar. "Dari warga yang akan mendukungnya Pak. Dia juga memberikan santunan pada warga loh Pak." "Lalu apa masalahnya? Biarkan saja dia habiskan uangnya dengan memberi orang-orang malas itu." "Tapi Pak, apa itu tidak berbahaya? Secara orang-orang pasti akan berpihak padanya Pak." "Bangsat. Sebentar lagi Pak Sekar pasti akan kemari," ujar Aji sambil tersenyum. Dan benar saja, tidak berapa lama Pak Sekar datang ke rumah Pak Dullah. Tanpa basa-basi ia berkata, "Ku dengar-dengar kau ingin mencalon sebagai kades ya. Aku ragu kau akan bisa bertahan menyaingiku. Anak kemarin sore yang masih menyusu sepertimu itu tidak pantas menjadi kades," ejek Pak Sekar. Aji tersenyum. "Oh iya, lalu kenapa Bapak kemari? Apa Bapak takut kalau orang-orang akan lebih memilihku?" Aku tidak pernah takut pada siapapun. Yang aku tidak sukai adalah adanya kelicikan. Kau menyuguh orang-orang itu untuk memilihmu kan?" "Saya tidak pernah menganggap apa yang saya beri itu adalah sogokan Pak. Saya memberinya dengan ikhlas, tulus dari hati saya. Karena saya melihat banyak sekali warga yang kesusahan. Maka dari itu saya bertekad ingin menjadi kades agar bisa membawa desa ini lebih baik lagi. Dan kalau memang saya yang menang nanti, itu berarti warga lebih mempercayai saya ketimbang Bapak. Kau tidak akan bisa menjadi kades karena kau masih bujangan. Tidak akan ada warga yang mempercayai kinerjamu," ujar Pak Sekar. "Maka dari itu Pak, saya akan menikah minggu depan. Kalau Bapak berkenan, Bapak bisa datang ke acara pernikahan saya ya," ujar Aji sambil tersenyum. Sambil menahan amarahnya, Pak Sekar pergi. Saat sudah akan mendekati hari hanya pernikahan Aji, tiba-tiba calon istrinya terserang penyakit, sehingga membuat acara pernikahan harus diundur. Lama-lama sakit yang awalnya dikira hanya mimisan biasa, tiba-tiba malah merambah ke bagian payudara. Payudaranya membengkak seperti bisul. Bahkan setiap saat ia menangis dan mengerang rasa sakit yang luar biasa itu. "Pak, tolong jaga Rini. Aku akan berangkat menemui orang pintar," pamit Aji. "Berangkatlah nak. Aku rasa penyakit ini bukan sakit biasa," ujar Pak Dullah. Aji berangkat secara diam-diam agar tidak menaruh curiga dari orang-orang Pak Sekar. Singkat cerita, Aji akhirnya sampai di sebuah rumah yang berada di tengah hutan karet. Sesampainya di sana, Aji memeluk seseorang laki-laki parubaya dengan celana selutut dan tato di seluruh badannya. "Kita belum terlambat. Aku sudah mengobati istrimu dari jarak jauh. Panah kambang baluh itu tidak akan meluas. Istrimu pasti bisa sembuh. Tapi sampai saat ini aku masih belum bisa melihat jelas wajah orang yang merupakan otak semua ini," ujar si lelaki tua sembari melemparkan kepala babi untuk anjing-anjingnya. "Jadi tidak bisa dikembalikan?" tanya Aji yang sepertinya sudah sangat akrab dengan si lelaki tua tersebut. "Bukan tidak bisa, tapi kita harus membuka penutup si dalangnya itu sendiri,"
Karena kau sudah berada di sini, kita bisa melakukannya bersama-sama, ujar si lelaki tua sambil mengoleskan kapur pada daun sirih yang dipegangnya. Aji terdengar menghela nafas panjangnya. Apa Abah yakin kalau yang mengirim penyakit pada istriku juga yang membunuh abahku? Ya, beberapa hari yang lalu aku terlibat perselisihan dengan si Sekar itu. Dari nada bicaranya, dia seperti mengancam. Aku yakin sepenuhnya kalau kemungkinan dia ada keterkaitan dengan semua ini. Alasannya sudah jelas, karena jabatan. Abahku dibunuh karena mengalahkannya dalam pemilihan. Dan sekarang calon istriku hendak dibunuh karena aku akan menikahinya dan mencalon sebagai kades. Malam itu juga Aji dan si lelaki tua disibukkan dengan berbagai macam kesibukan mempersiapkan segala hal yang akan mereka butuhkan. Obor dinyalakan mengelilingi rumah tersebut. Sementara itu Aji dan si lelaki tua duduk saling berhadapan dikelilingi kain hitam. Di antara mereka juga ada seekor belalang berwarna hitam legam. Suaranya ngit-ngit melekit. Pusatkan pikiranmu, jangan terkecoh. Rapalkan bacaan yang telah kuajarkan. Kita hantarkan binatang ini untuk melacak mereka, ujar si lelaki tua dengan suara yang berat. Aji menarik nafas lalu membuangnya lagi. Dan ia melakukan hal itu berkali-kali sampai pikirannya benar-benar terpusat pada satu titik. Dilanjut dengan membaca bacaan yang telah ia hafal. Perlahan-lahan Aji dan si lelaki tua sudah berada di sebuah hutan. Mereka terus berjalan masuk jauh ke dalam. Di sana mereka melihat sebuah dinding tipis berwarna merah yang di dalamnya terlihat bayangan dua orang. Namun saat tangan Aji menyentuh dinding tersebut, ia mengerang kesakitan. Rasa panas seperti membakar tangannya. Seketika Aji tersadar, sementara si lelaki tua masih nampak duduk bersila terduduk dengan mata yang terpejam. Aji melihat tangannya, dan di tangannya ada sebuah luka seperti luka bakar. Aji kembali mencoba memusatkan pikirannya, namun rasa sakit di tangannya membuat usaha Aji selalu gagal. Tiba-tiba si lelaki tua terbatuk. Darah berwarna hitam kental menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Seketika Aji panik, namun ia teringat dengan pesan si lelaki tua sebelumnya. Aji mengambil sebuah daun dan meletakkan daun itu ke tangan si lelaki tua. Ia juga memberikan sebuah ceruk nipis di tangannya, lalu kembali mencoba memusatkan pikiran. Namun lagi-lagi Aji tersadar. Ia tak berhasil kembali ke tempat si lelaki tua. Terdengar suara anjing menggonggong dari luar rumah. Babi-babi peliharaan si lelaki tua itu pun mengeluarkan suara yang sangat gaduh. Angin tiba-tiba berhembus kencang, mematikan semua obor yang berada di luar rumah. Takut kalau akan terjadi apa-apa pada si lelaki tua, Aji langsung berusaha menyadarkannya. Krit, darah segar keluar dari goresan pisau di lengan si lelaki tua yang dibuat oleh Aji. Dan untuk beberapa saat kemudian si lelaki tua akhirnya tersadar, meski keadaannya sudah sangat melemah. Mereka terlalu kuat, ujar si lelaki tua. Setelah si lelaki tua sadar, Aji langsung bergegas keluar dari lingkaran kain hitam yang melindungi mereka. Ia mengambil sebuah guci berisi abu yang sudah dicampur dengan garam dan jeruk nipis, lalu menaburkannya menghalangi pintu dan juga jendela. Setelah itu ia membantu si lelaki tua untuk memulihkan luka-lukanya. Kita tidak bisa sendirian. Besok aku akan meminta tolong pada saudaraku, ujar si lelaki tua. Aji menghela nafas panjang. Nampak jelas sekali raut wajah penuh dendamnya. Gemeretak giginya terdengar begitu jelas. Jauh di tempat lain, terlihat orang-orang kepercayaan Pak Sekar sedang berada di luar sebuah rumah.
Salah satu di antara mereka terlihat menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. Raut wajahnya nampak sangat berbeda dari yang lain. Dialah Fadilah, teman masa kecil Aji. Pemuda itu pula yang telah memberikan banyak informasi tentang Pak Sekar pada Aji. Diam-diam ia berkhianat dan memihak kepada Aji. "Kenapa kau, Dil?" tanya salah satu temannya. "Banyak sekali nyamuk di sini," jawab Fadilah seraya mengibas-ibaskan tangannya di depan wajah. Sudah berkilo-kilometer Aji dan si lelaki tua berjalan melewati jalan setapak masuk jauh ke dalam hutan. Ditemani 5 ekor anjing yang gagah dan siap membantu membawa barang-barang mereka. Si lelaki tua nampak masih belum sehat. Namun ia memaksakan diri untuk menemui saudaranya yang juga seorang dukun. Si lelaki tua begitu tulus untuk membantu Aji mencari keadilan untuk orang tuanya. Suara patiling terdengar bersahut-sahutan. Pertanda sang malam sudah hampir sampai ke singgasananya. Obor pun juga sudah dinyalakan. Seekor anjing yang berada paling depan tiba-tiba menggonggong dengan suara yang khas. Dan terjadilah saut-sautan di antara semua anjing. Dan dari balik pohon keluarlah seseorang. Lelaki tua renta dengan pakaian yang hanya menutupi bagian kemaluannya saja. Aji sempat dibuat mundur karena takut dengan lelaki tua renta tersebut. Tetapi akhirnya, "Aku sudah menunggu kalian. Rumahku sudah tidak jauh dari sini," ujarnya. "Aku senang kau sudah tahu kedatangan kami," ujar si lelaki tua yang bersama Aji. Orang yang berada di depan mereka itu terkekeh dan berjalan mendahului. Singkatnya malam sudah cukup larut dan mereka sudah berada di rumah saudara si lelaki tua. "Kau kalah dengan tikus-tikus itu, Miss." Hahaha. Si lelaki tua yang bersama Aji itu langsung membuang muka. Baiklah, aku akan membantu kalian. Tapi apa imbalan yang akan anak muda ini berikan kalau aku bisa mengetahui siapa dalang di balik semua ini?" "Apapun yang kau pinta, aku akan berikan," jawab Aji dengan cepat. "Meskipun aku meminta nyawamu?" Aji terdiam, lalu kekeh tawa keluar lagi dari mulut lelaki tua renta tersebut. Lalu tanpa basa-basi ia langsung menepuk punggung saudaranya hingga darah keluar dari mulutnya. Segumpal bulu ikut keluar bersama gumpalan darah. Aji tercekat melihat apa yang terjadi saat itu. "Ini bulu burung koak. Kau tahu koak?" "Aku heran denganmu. Mengapa bisa terluka karena ini?" ujarnya lagi. "Kalau kau ingin sembuhkan, cepatlah. Jangan buat aku tersiksa seperti ini." Kamis. Lelaki tua yang dipanggil Kamis itu pun kembali muntah darah lagi. Lalu ia terjatuh ambruk tak sadarkan diri. "Dia tidak apa-apa. Kau tak usah khawatir. Tak mungkin aku membunuh saudaraku sendiri," ucapnya. Tepat tengah malam, si lelaki tua renta melakukan sebuah ritual. Ia sama sekali tidak melibatkan Aji ataupun saudaranya dalam ritual tersebut. Ia juga terdengar bersenandung di depan pintu. Lalu tiba-tiba dari atas atap rumahnya ada sesuatu yang melompat-lompat dan berlarian. Daging-daging busuk itu ia lemparkan ke tanah. Dan seketika angin yang membawa hawa panas masuk dalam rumah. Beberapa kepala rusa yang sudah mati terjatuh dari dinding. Hahaha. Si lelaki renta kembali tertawa terkekeh. Pintu tertutup. Lalu beberapa saat kemudian hening. Aji semakin takut dengan keadaan di rumah itu. Ditambah lagi si lelaki tua belum juga sadar. Perlahan-lahan matanya mulai mengantuk. Dan pada saat beberapa menit memejamkan matanya, Aji dibangunkan oleh si lelaki tua yang sudah sadar. Cerita berpindah kepada Fadilah.
Fadilah yang sedang berada di rumahnya, ia terus kepikiran dengan sahabatnya Aji karena sudah berhari-hari tak terlihat. Mungkin dia sudah menjalankan rencananya, gumam Fadilah. Lalu diam-diam Fadilah pergi ke tempat di mana Pak Sekar pernah mengajaknya, yakni rumah seorang dukun timpang atau buntung. Singkatnya, setelah menempuh perjalanan panjang di tengah gelapnya malam, ia sampai di depan rumah itu dan berhasil meletakkan sesuatu di depan rumahnya. Cukup lama ia mengintip dari balik pohon untuk melihat apa yang akan terjadi pada benda yang ia tanam di depan rumah si dukun. Namun tak ada apapun yang terjadi. Lalu karena sudah sangat malam, akhirnya ia memutuskan untuk pulang. Aji, bangun, panggil lelaki tua. Ada apa? Apa kau tahu kalau temanmu sudah berhasil meletakkan benda itu? Apa? Apa dia sudah berhasil? Ya, kita akan mudah menemukan letaknya di mana. Benda itu akan sangat membantu di saat-saat seperti ini. Lalu keduanya kembali berusaha untuk fokus. Mereka duduk berhadapan mencoba memusatkan pikiran. Saat pikirannya sudah terarah pada satu titik, Aji melihat sebuah rumah yang tak lain adalah rumah si dukun. Mereka hendak berjalan masuk, namun dihalangi oleh saudaranya lelaki tua. Dia bukan tandingan kalian, biarlah ini menjadi urusanku, ujar si lelaki tua renta seraya masuk ke dalam rumah tersebut. Mereka berdua menunggu di luar, mendengarkan secara seksama apa yang mereka bicarakan di dalam rumah. Tiba-tiba perkelahian terjadi. Si lelaki renta berhasil menggiring si dukun untuk keluar dari rumahnya. Dan saat berada di luar, dengan sangat mudahnya si lelaki renta mengalahkan dukun tersebut. Kau tidak bisa berbohong padaku. Aku tahu siapa kamu. Sekarang kau tinggal pilih, mati atau ambil kembali santet yang telah kau kirimkan pada ibu dan istri pemuda ini. Karena terdesak mau tak mau ia mengiyakan pilihan keduanya. Hantarkan kepada orang yang menyuruhmu. Jangan buat dia langsung mati. Buatlah dia tersiksa sebagaimana abahku dulu, ujar Aji. Kau dengar pemuda itu mengatakan apa? Lakukan seperti apa yang dia perintahkan. Kalau kau masih sayang dengan nyawamu ini, bentak si lelaki renta sebelum melepaskan si dukun. Pulanglah, biar aku yang akan pastikan kalau setan ini akan menuruti semua perintahmu, ujar lelaki tua renta. Lelaki tua yang berada di samping Aji mengangguk. Kita pulang saja, kau percayakan saja pada saudaraku. Lalu beberapa saat kemudian keduanya kembali tersadar. Besok kau sudah boleh pulang. Aku yakin ibu dan istrimu sudah sembuh. Besok kau sudah boleh pulang. Aku yakin ibu dan calon istrimu sudah sembuh. Terima kasih, Bah. Aku tidak tahu lagi harus melakukan apa untuk membalas kebaikan abah-abah ini, ucap Aji. Aji pulang dengan penuh harapan kalau ibu dan wanita yang sudah resmi menjadi istrinya itu sudah sembuh. Dan benar saja, saat ia tiba di rumah Pak Dullah, terlihat ibunya, istrinya, Pak Dullah dan istrinya sedang duduk berkumpul, bercanda dan sesekali tertawa. Aji meneteskan air matanya saat melihat keluarganya sudah berkumpul, meski sekarang tidak selengkap dulu lagi. Dari kejauhan terlihat Fadilah yang berlari ke arah rumah Pak Dullah. Sesampainya di hadapan Aji, keduanya berpelukan. Terima kasih, Dil. Terima kasih, ucap Aji. Sama-sama, aku melakukannya bukan hanya untukmu, tapi untuk kita semua, untuk desa ini, balas Fadilah. Oh iya, kau tahu Pak Sekar sakit parah. Sakitnya sama persis dengan sakitnya almarhum abahmu, Ji. Aji menghela nafas. Manusia seperti itu memang pantas menerimanya. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Dia berhutang atas nyawa abahku.
dan sekarang aku menagihnya. Akhirnya Aji menjadi kepala desa yang sangat disegani. Meski muda, orang-orang tetap menghormatinya karena kecerdasan dan kehebatannya dalam membangun desa. Sekarang desa itu sudah berhasil menjadi sebuah kecamatan, dan cerita ini akhirnya selesai sampai di sini. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Hutang Nyawa Dibayar Nyawa. Semoga dalam cerita tersebut kita dapat mengambil pelajaran positif dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel Kisah Misteri. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.